This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. And this is Hiroshima 1 year after. The release of these films by the United States Strategic Bombing Survey coincides with the anniversary of the blast which hastened the end of the war. They show Hiroshima still bearing Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yasintus Renal Sagur. Saya mahasiswa pendidikan sejarah semester 6 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kronologis peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, kekalahan Jepang oleh Sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kekalahan Jepang oleh Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Serangan ini dinamakan sebagai Little Boy. Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. Panitia ini dibentuk dengan tujuan agar memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Panitia ini dibentuk oleh Jepang yang diketuai oleh Jenderal Trauchi, wakil Indonesia yang hadir pada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah Insinyur Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodingrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi bom atom yang kedua, yaitu di kota Nagasaki. Amerika Serikat juga memberikan sebuah ancaman apabila pihak Jepang tidak menyerah, maka mereka akan membom atom yang ketiga, yaitu di kota Tokyo. Hal ini menyebabkan pihak Jepang merasa terpukul dan sangat terancam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, pihak Jepang melalui Jenderal Trauchi memberitakan kepada Insinyur Soekarno bahwa akan segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata hal ini sebagai propaganda agar pihak Jepang memperoleh pasukan yang lebih banyak untuk melawan Sekutu. Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh Jepang, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 pihak Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Ternyata informasi kekalahan Jepang oleh Sekutu ini diketahui oleh golongan muda yang ada di Indonesia, sehingga golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Pada materi yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa kekalahan Jepang ternyata didengar oleh golongan muda, yaitu Keril Saleh dan Wikana. Setelah mendengar peristiwa kekalahan Jepang, Keril Saleh dan Wikana langsung ke kediaman Muhammad Hatta. Setelah mereka sampai di kediaman Muhammad Hatta menyarankan agar mereka pergi ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah mereka sampai di kediaman Insinyur Soekarno, mereka dipersilakan masuk. Sampai di situ mereka menyampaikan berita yang telah mereka dengar melalui radio BBC. Setelah menjelaskan apa yang mereka dengar,
secara secara spontan Insinyur Soekarno menolak. Insinyur Soekarno lebih memilih agar proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tetap dilakukan melalui mekanisme PPKI. Hal ini bertujuan agar tidak adanya pertumpahan darah. Dan apalagi militer Jepang masih ada di Indonesia. Dan hal ini juga diberitahukan oleh Insinyur Soekarno kepada Khairul Saleh supaya mereka melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas informasi yang telah disampaikan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat. Dalam rapat ini, mereka ingin mendesak Insinyur Soekarno agar segera melakukan proklamasi. Sehingga mereka menemui Insinyur Soekarno. Ketika mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang kepada Insinyur Soekarno, tetapi Insinyur Soekarno tetap menolak. Terus mereka beranggapan bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sudah dibawa pengaruh Jepang. Sehingga mereka melakukan rapat yang kedua. Rapat ini mereka lakukan di Jalan Cikini. Dalam rapat ini mereka menyepakati untuk menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang mereka menculik Insinyur Soekarno dan tempat yang mereka pilih adalah Rengas Dengklok. Mereka memilih Rengas Dengklok karena Rengas Dengklok dijaga oleh tentara peta. Tentara peta yang ada di Rengas Dengklok ternyata sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan tentara peta yang ada di Jakarta. Rengas Dengklok juga dipilih karena Rengas Dengklok ini tempat yang aman. Tempat yang aman dan pengaruh Jepang di Rengas Dengklok itu tidak terlalu besar, sehingga Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat yang aman untuk melakukan dan menghasut Insinyur Soekarno agar segera melakukan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus juga, pukul 12, golongan muda melakukan rapat untuk menengahi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Di sini disepakati supaya Ahmad Subarjo untuk pergi ke Rengas Dengklok. Di sini Ahmad Subarjo meminta kepada Khairul Saleh agar mengantarkan dia ke Rengas Dengklok. Sesampai di Rengas Dengklok, dia menyarankan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera dibawa kembali ke Jakarta. Di sini dia menjamin bahwa keselamatan golongan muda akan terjamin. Pada saat di Rengas Dengklok, mereka setuju. Golongan tua dan golongan muda setuju untuk kembali ke Jakarta dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah sampai di Jakarta, mereka ingin merumuskan naskah proklamasi. Mereka ingin merumuskan teks proklamasi di Hotel Indes. Tetapi di Hotel Indes, jam batas untuk melakukan aktivitas atau kegiatan itu dibatasi pukul 10 malam. Sehingga dengan rendah hati, Tadesse Maeda mengizinkan agar perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumahnya.
Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Tugu proklamasi di Jalan Proklamasi, dulu Jalan Pegangsaan Timur, merupakan tempat dibacakannya naskah proklamasi otentik pada tanggal 17 Agustus 1945. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 sampai 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadesi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Prigodingdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Watmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul pada pukul 03 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan, Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Makna proklamasi dan artinya bagi bangsa Indonesia. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kronologis peristiwa Rengas Dengklok sampai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Terima kasih, selamat pagi.